Coba bayangin deh, sosok pengawas sekolah yang ideal itu kayak apa sih? Bukan lagi figur yang cuma datang buat inspeksi, tapi seseorang yang kedatangannya itu ditunggu-tunggu karena benar-benar membawa perubahan positif. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas konsep pengawas idaman, sebuah standar baru yang bisa banget mengubah wajah pendidikan kita. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau dengar kata pengawas, apa yang langsung kepikiran? Apakah sosok yang agak ditakuti, yang datang kayak polisi sekolah buat cari-cari kesalahan? Atau jangan-jangan ada peran lain yang jauh lebih keren, peran sebagai mitra sejati yang justru bantu kita bertumbuh. Lihat deh bedanya. Di model lama, pengawas itu ibaratnya datang bawa kaca pembesar, fokusnya cari kesalahan, kritikus. Nah, di model baru, perannya beda banget. Dia jadi seorang coach, fasilitator, bahkan inspirator. Fokusnya bukan lagi evaluasi, tapi pengembangan. Bukan cari yang salah, tapi bantu biar jadi lebih baik. Jadi, siapa sih pengawas idaman ini? Dia itu paket lengkap. Seorang pemimpin, iya. Pembimbing yang suportif, pastinya. Fasilitator yang membuka jalan buntu, jelas. Inspirator yang menyalakan kembali semangat, tentu. Dan yang paling penting, dia adalah seorang agen perubahan. Jauh banget dari sekedar evaluator, kan? Oke, biar bisa jadi sosok sekeren itu, ada 4 pilar utama nih yang harus kokoh. Kita mulai dari yang pertama dan paling dasar ya. Fondasi profesional. Ini soal keahlian teknis yang wajib dimiliki. Jadi, fondasi ini isinya apa aja? Ya jelas, dia harus jago banget soal kurikulum dan pedagogi. Terus harus melek aturan dan kebijakan, biar nggak salah arah. Analisis datanya juga harus tajam, bukan cuma pakai perasaan. Dan pastinya harus adaptif, ngikutin perkembangan zaman. Ini bukan cuma tahu di permukaan loh, tapi benar-benar menguasai. Nah, ini dia kuncinya. Pengawas idaman itu nggak cuma lihat, oh nilai siswa di sini turun. Dia bakal gali lebih dalam, kenapa turun, apa penyebabnya. Dia cari akar masalahnya, bukan cuma ngobatin gejalanya. Inilah yang bedain solusi tambal sulam sama perbaikan sistemik yang berkelanjutan. Oke, pilar pertama soal teknis sudah. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, yang jujur aja seringkali lebih menantang, yaitu kekuatan hubungan manusia. Soalnya apa artinya jago teori kalau nggak bisa nyambung sama orang kan? Di pilar ini, yang jadi bintang utamanya itu kecerdasan emosional. Gimana caranya komunikasi yang efektif, jadi pendengar yang aktif, yang beneran dengerin ya, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Terus soal empati, bangun kepercayaan, sampai jadi partner kolaborasi sejati. Tujuannya supaya guru dan kepala sekolah merasa didukung, bukan malah dihakimi. Pergeseran gayanya kelihatan banget di sini. Dari yang nggak produktif, yang bisanya cuma cari-cari salah, kita pindah ke gaya yang jauh lebih produktif. Memberikan coaching. Ini adalah transformasi total dari seorang hakim menjadi seorang mitra pertumbuhan. Lanjut yuk ke pilar ketiga, yang ini dalam banget nih, kompas moral pemimpin. Ini soal integritas, soal komitmen, intinya soal why-nya. Apa sih yang jadi pegangan dia dalam setiap tindakannya? Isinya apa aja? Wah, keren-keren, dia harus bisa jadi inspirasi. Integritas dan kredibilitasnya nggak bisa ditawar-tawar. Mentalnya harus tangguh, selalu mau belajar, kayak punya growth mindset gitu. Dan yang terpenting, fokusnya itu selalu ke hasil dan dampak nyata buat para siswa. Wah, kutipan ini kena banget ya. Kita tuh sering banget kejebak di tumpukan kertas dan checklist administrasi. Nah, pengawas idaman itu bisa nembus semua itu. Pertanyaan utamanya selalu balik lagi ke sini. Semua ini beneran ada dampaknya nggak sih buat anak-anak di kelas? Itulah intinya. Dan sampailah kita di pilar terakhir, pilar keempat. Ini levelnya udah paling tinggi, menjadi seorang arsitek masa depan. Kalau tadi kita ngomongin masalah hari ini, sekarang kita ngomongin gimana caranya merancang pendidikan untuk hari esok. Ini soal visi dan strategi. Jadi, arsitek masa depan itu artinya apa? Dia nggak nunggu masalah muncul baru bergerak. Dia proaktif. Dia yang merancang solusi. Dia juga bukan follower yang cuma ikut-ikutan tren. Dia itu penggerak inovasi, yang memastikan sekolah binaannya nggak ketinggalan zaman. Oke, jadi kalau keempat pilar tadi digabungin, peran utamanya jadi apa dong? Metafora yang paling pas itu adalah sebagai jembatan. Ya, jembatan yang menyambungkan antara kebijakan yang seringkali di atas langit dengan praktik-praktik terbaik yang benar-benar terjadi di ruang kelas. Peran ini krusial banget. Nah, setelah kita bedah 4 pilar tadi, mungkin rasanya banyak banget ya. Tenang, kita bisa sederhanakan semuanya jadi 3 karakteristik inti. 3 hal yang kalau kita pegang, kita bisa jadi pengawas idaman. Yang pertama dan utama, semuanya berawal dari sini. Hati yang melayani, niatnya tulus untuk membantu, bukan untuk menghakimi.
Kedua, niat tulus tadi harus didukung sama otak yang cerdas, punya kompetensi profesional dan analisis yang tajam. Dan terakhir, yang menyempurnakan semuanya adalah tangan yang terampil. Karena niat baik dan pikiran cerdas itu percuma kalau nggak diubah jadi aksi nyata kan? Jadi, inilah esensinya. Seorang pengawas idaman itu adalah seorang profesional yang berhati melayani, berotak cerdas, dan bertangan terampil. Satu paket lengkap yang utuh. Itulah definisi pemimpin pendidikan sejati. Sekarang pertanyaannya untuk Anda. Coba renungkan sejenak. Dari semua yang kita bahas barusan, kualitas mana nih yang mau Anda asah duluan? Apa langkah pertama Anda untuk bisa menjadi jembatan perubahan di lingkungan Anda sendiri?